Udah nih? Wah, cakep. Kita ketemu lagi di BTS Behind the Song. Oke, Hoi sekarang udah tersedia dalam bentuk hoodie. Silakan. Tuh. Bisa dipesan di Donkey Production. Harganya Rp250.000 dan ada PO dari tanggal berapa? Tanggal 29 sampai 11 Februari. Iya. Iya. Intinya Hoi, hoodie-nya bisa dipakai di segala macam situasi dan kondisi. Jadi segera yang ingin membeli, ingin memiliki, ingin sama seperti kita, ingin merasakan seperti vibe Hoi University, Silakan. segera beli ke Donkey Production. Army yang ada di seluruh Indonesia, apa kabar? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat baik. Amin. Ya, karena kalian adalah orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan notifikasi acara ini. Notifikasi. Iya. No. Notifikasi. Itu kan bahasa Inggrisnya. Iya kan? Indonesia apa? Notifikasi tetap. Oh, pakai no o ya? Lo pakai A ya? Iya. Notification. Yes, notification. Notification. Ya. Karena ini hanya orang-orang pilihan aja yang bisa. Ternyata setelah kita berdiskusi dengan YouTube, ya kan kita nanya langsung ke YouTube-nya nih. Kok kayaknya dikit banget BTS viewersnya. Yeah. Oh, ini memang orang-orang yang kita pilih. Awalnya kita udah sujon. Kok kayaknya nggak ada yang nonton nih, gitu kan. Ternyata pas kita konsultasi ya ke YouTube, gua gitu kan. Manggil dia YouTube, Yud. Oh, Yud. Iya. Kenapa ini? Emang itu emang dipilih. Dia manggilnya apa? Kencing. Cing. Cing. Iya. Itu emang udah dipilih, Cing. Gitu. Jadi nggak sembarangan orang nih bisa nonton acara lo nih. Iya. Kalau YouTube yang lain mungkin dilepas. Iya. YouTube yang Kalau lain kita dilepas. dijagain nih, kita benar-benar dijagain sama YouTube nih. Jadi orang-orang yang ngeklik doang yang bisa nonton. Emang begitu semuanya. Emang begitu. Kebetulan yang ngeklik lo dikit, Cing, gitu. Iya. Gak apa-apa. Ini itu salah bukan satu contoh ini. Kalau nanti kita suatu saat kita berhasil gede, ini bakal kita ceritain nih ke perjuangan kita. Iya, bener. Lu yang nggak nonton pasti nyesel banget. Nyesel banget. Pasti lu bakal ngejar-ngejar episode sebelumnya. Iya. Gimana sih kok bisa segede ini gitu? Kok bisa mereka berdua bisa program ini ada di TV nasional gitu. Dan lo akan gila, gue waktu itu gue nonton dan gue ada di bagian sejarah itu. Iya. Itu tetap kita rangkul atau biarin aja? Salah lo sendiri gitu. Pak gitu. Gue rasa Army yang lain juga setuju. Iya. Maksudnya lo jangan giliran udah gede lo dompleng. Giliran kita udah enak lo baru ikut deket-deket kita. Berak lo gitu. Berak sekebon. Ya. Jadi yang nonton ini kan 1.500-an ya. Ya ini benar-benar bikin gue bangga lah. Kalau lo konsisten terus nih ya sampai ribuan episode, insya Allah kita kasih kaos lah. Kalau lo beli, bener deh. Kita akan membuktikan konsistensi itu adalah segalanya. Bener. Perjuangan kita bakal kita kasih lihat. Sampai di ujung mana nih lo lihat perjuangan ini nih. Nah, kalau gue sih bertekad gue akan berjuang terus Boy. Sekarang kan kita udah 20-an episode lah. Belum seberapa. Belum nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya sama perjuangan Kentucky Fried Chicken yang tolak berkali-kali resepnya oleh restoran-restoran. Akhirnya nemuin titik temunya. Akhirnya dia bisa buka KFC sendiri. Nah, rugi tuh orang-orang yang dulu mencemoohkan Colonel Sanders itu. Apaan lo? Kendor lo, Kentucky dorong katanya. Kendor. yang banyak tuh yang begitu-gitu ya kayak Sabana. Kendor, Kentucky dorong. Iya. Ya, jadi kita buktikan bahwa konsistensi adalah segalanya, konsistensi adalah kunci bahwa satu saat kita akan berhasil dengan BTS ini. Betul. Ya. BTS betul tapi salah.
Tapi sebuah program ini memang berkat kita juga minta doa sama orang tua, restu dari orang tua lah. Ada contohnya kayak seperti ayah gitu kan. Bridging ya. Ada bridgingnya dong. Karena kita mau ngomongin lagu untuk ayah ini. Betul. Jadi ternyata judulnya adalah lagu yang terbaik bagimu. Jangan lupakan ayah. Jangan lupakan ayah. Ini lagunya ada band featuring si Gita Gutawa. Gita Gutawa itu anaknya dari Erwin Gutawa. Iya. Ya. Ini ada bandnya masih Baim apa udah Doni ya? Doni. Oh, udah Doni ya? Doni. Ya. Doni Cagur? Bukan, itu Denny. Oke. Doni Caknan. Ya. Wah. Lagu yang terbaik bagimu, jangan lupakan ayah ya. Ini ciptaan siapa, coba kita lihat. Coba. Liriknya itu ciptaan dari... Nggak ada, Cing. Nggak ada ya. Ini dari web ini, bukan web langsung ke Google-nya. Ya. Oke. Pokoknya pasti semua tahulah lagu ini lah ya. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Walaupun memang yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga tuh masih ibu kan? Ibu. Yang bapak baru ke posisi keempat. Iya. Tapi kalau nggak ada bapak, kita nggak bakal jadi. Benar. Lo mau ibu terus juga Nggak bakal jadi. nggak bakal jadi. Makanya kalau ibu dua-duanya atau bapak dua-duanya nggak bakal jadi anak. Bener. Iya. Iya kayak. Gimana mau jadi ya kan? Iya, fitrahnya udah kayak begitu. Iya. Ibu dan bapak baru jadi anak. Kalau ibu dan ibu, nggak mungkin jadi anak. Bener. Ibu-ibu jadi. Ibu-ibu. Kalau bapak dan bapak juga nggak jadi anak, tapi jadi bapak-bapak. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Tapi gue boy secara pengalaman pribadi gue nggak pernah nih bisa mengingat masa kecil yang gue dipeluk dan gue dimanja. Bener. Karena kasih sayang yang diberikan oleh bokap gue nih nggak kayak begini. Bukan peluk. Tapi kayaknya gini deh, Cing. Generasi kita tuh kayaknya sama deh. Generasi kita tuh bukan orang yang kayak generasi kita, generasi Encing ke anak Encingnya sekarang. Peluk, manja. Kalau dulu kayaknya lebih cuek gitu orang tua kita, khususnya ayah ya. Bahkan kan ada sekarang yang, bagaimana sih cara lo menunjukkan cinta? Ada yang dengan kata-kata, itu udah ada tuh. Terus love language-nya kata gitu kan. Ada yang dengan action, terus dengan kata-kata, action tuh ya meluk, ya gandeng gitu. Apa namanya, mencium pipi, kening apa kening, segala macam. ya, itu. Kayak kita mau ngomong maaf aja tuh kayaknya jarang terucap di mulut. Kepada orang tua, ayah. Misalnya sayang, segala macam. Sayang juga gue. Iya kan? Gue nggak pernah gue. Agak berat gitu, gimana ya? Maksudnya kayak gue ini ngomong sayang kepada bokap gue justru pada saat dia udah nggak bisa dengar, udah di ICU, udah apa kritis gitu, baru gue ngomong sayang gitu. Pada saat dia bisa dengar, gue nggak pernah ngomong sama sekali. Padahal itu kesempatan besar ya. Iya, bertahun-tahun. Iya. 42 tahun berarti. Umur bokap? Enggak. 42 tahun kesempatan gue untuk ngomong sayang tidak gue manfaatkan gitu. Jadi 42 tahun gue hidup, gue nggak pernah. Tapi kalau ke ibu masih juga sih. Enggak juga. Iya. Ya memang meninggal juga. Apa namanya, beda ininya. Iya, generasinya. Generasinya beda kayaknya. Kalau kayak sekarang kan Encing sama anak Encing, ngomong sayang, cium segala gitu. macam. Di grup juga love you nak, ini segala macam. Itu grup gitu. siapa? Grup bukan grup keluarga. Grup nggak keluarga. ada dia dong. Iya. Nah, dia ingetin lagi di gue nggak relate jadinya. Kurang ya. Teringat masa kecilku. Tapi kayaknya kudu ya. Kudu. Sewajarnya emang kayak begini. Sewajarnya harus kayak begini. Iya. Mungkin dia ngambilnya pengalaman umum. Orang-orang banyaknya kayak gini. Iya. Indahnya saat itu buatku melambung. Berarti si bapaknya bapaknya ini pacaran nama Indah? Bukan. Ini indahnya saat itu? Bukan. Maksudnya keadaan. Indah itu sebuah situasi. Situasi, bukan sebuah nama. Buatku melambung. Mah mungkin. Kayaknya anaknya gak dikasih makan ya kayaknya. Iya. Ini kata-kata yang melambung itu kayaknya buat apa namanya? Bangga. Iya, bangga. Bangga ya. Ya kan, melambung itu kan kesannya selalu tinggi. Ya. Seneng lah jadinya. Di sisimu terngiang, hangat nafas segar harum tubuhmu.
Ini yang cerita anak apa bapaknya sih? Bapak. Teringat masa kecilku. Anaknya. anak, Kau peluk dan kau manja. Ya, indahnya saat itu buatku melambung. Di sisimu terngiang. Hanya hangat nafas segar harum tubuhmu. Nah, ini gue masih bisa gue membayangkan. Aroma nyokap, aroma bokap tuh gue masih bisa bayang. Oh gitu? Iya. Masih bisa ngerasain? Masih bisa ngerasain. Terasa nih, apa maksudnya? Parfumnya atau Kalau khas? kalau bokap parfumnya. Parfumnya tuh gue masih bisa. Apa Klinik Happy? Parfumnya? Zaman kita dulu kan ada Klinik Happy. Nggak ada. Ada. Oh, jika ada yang Nggak ada. ada yang oranye botolnya Klinik Happy. Sama ini deh tuh, Kenzo daun. Kenzo batang. Kenzo batang. Masih bisa, Masih bisa. manggil memori itu masih bisa? Masih bisa. Oh. Masih bisa gue. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta, maksudnya apa nih, Cing? Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Iya nih lagi berdua terus ngomong. Bapak, Oh. ayah tuh pengennya kamu gini, ayah tuh ini segala macam ke anaknya. Ini gua lakukan kepada anak gua. Waktu itu orang tua Cing ngomong gini gak? Enggak, Nggak pernah juga? enggak pernah. Enggak pernah. Jadi ini kayaknya nih kalau anak gue nih harusnya Masih relate? Relate. Kalau nanti satu saat gua nggak ada nih, Ya. satu saat gua nggak ada, terus dia dengar lagu ini, harusnya sih relate ya, harusnya. Tapi Encing mungkin juga relate sebagai orang tua tapi. Iya, ya kan? sebagai orang tua. Ya, Oh, bukan gue di posisi melakukan anak. ini. Ya. Iya. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Wah, udah pasti itu. Ya. Patuhi perintahmu, jauhkan godaan. Ya. Yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Ini yang banyak dikhawatirkan oleh para ayah, termasuk gue. Kira-kira umur Belasan-belasan ini. iya, 17 ke atas lah ya. Enggak, kok gue khawatirnya justru yang di umur 15. iya, udah mulai 13 ke Udah mulai kenal-kenal cowok lah. iya. Kebayang nggak kalau dia tiba-tiba bawa cowoknya ke rumah gitu? Bayang kan gue udah bilang berkali-kali. Kalau ada cowok datang ke sini terus tok, gue harus temuin Siapa dia? siapa dia. Gua akan interogasi dengan cara gue ya. Sampai satu saat. Tapi dia belum bilang kalau itu pacarnya. Iya. Tanya siapapun itu. Ya kan kita udah tahu dia datang sendiri ngapain Nggak sih? mungkin ya. Iya. Misalnya kayak sopir Grab numpang. Dia habis nganterin. Iya. Bu, mau ngobrol dulu Bu di rumah, nggak mungkin kan? Tiba-tiba ya. Ya ada anak cowok datang ke rumah untuk nemuin anak gue sendiri ya. Ya gue udah langsung. Datang dia berdua. Oh sendiri datang? Sendiri. Kalau berdua ya mungkin masih main-main ya. Kalau begitu udah sampai sendiri, gue akan langsung ada di situ. Siapa lo? Siapa lo? Bapak lo siapa? Lo sekolah di mana? Dengan cara gue ya. Kerjaan belum ada dong. Kerja pasti belum ada. Segala macam ini segala macam. Terus mau ngapain di sini? Mau ngajak Ratisa nonton, Om. Oh, silakan. Om ikut. Bapaknya gercep banget kalau nonton gratis ya. Bego. Kesempatan nih katanya. Bukan gratisnya dong, Boy. Oh, Iya, karena menjaga itu. iya, iya. Termasuk protek gak tuh kayak gitu sama anak? Kayaknya gue akan jadi protektif deh gue. Ya Bakal dalam ya? hati gue nih gue sangat protektif. Cuman ya gue menimbang segala macam, protektif gue tuh harus gue keluarkan dengan seluas mungkin. Dan mau nggak mau anak itu harus terima ya, walaupun dia nggak nyaman digituin. Ya, Iya kan? mudah-mudahan gue punya kekuatan, keberanian untuk Menghadapi itu. Iya, maksudnya menyampaikan nilai-nilai gue tuh. Kadang-kadang kita sebagai bapak tuh ada nilai yang kita mau sampaikan itu kalah sama rasa sayang kita gitu. Betul. Kita kayaknya udah ngalah aja deh. Misalnya yang contoh ya, makan mie. Makan mie kan katanya nggak bagus kalau kebanyakan. Gue tahu nih, makan mie-nya hari ini udah kebanyakan gitu. Encing makan mie 1 kurang? Kurang. 2? Kurang. 3? Orang 2 kebanyakan. Kurang semua. Nggak boleh makan mie. Tapi begitu dia bilang, "Buy, makan mie lagi 1 lagi ya." Gue luluh tuh. Oh, si Latisa yang Ratisa, minta. gue luluh udah, "Mbak, bikinin." Buat? 1 lagi. Buat Ratisa. Oh. Kalian saya. Kalau kayak kecapnya Numpang ya. juga. Ya, yang mungkin kulakukan dalam waktuku beranjak dewasa benar. Jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Bener ya pesannya itu ya. Benar. Terbelenggu jatuh dan terinjak. Iya. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Berarti ini bapaknya nih ya? Enggak. Tetap anak. Oh tetap anak nih? Iya.
Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Mungkin bapaknya udah meninggal. Karena dia nggak bisa sampein. Iya. Kalau masih ada ngapain? Lo menitip salam, langsung aja. Langsung aja ngomong. Iya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Iya. Apa pintu sih? Typo. Coba. Takkan hianati. Bukan. Pintanya. Tintanya. Pintanya ya. Mengkhianati pintanya. Berarti bapaknya sebelum meninggal tuh ada amanat. Amanah. Atau bukan sebelum meninggal aja sih. Selama dia hidup bersama. Dia mengingat lagi. Dia ingat lagi, ternyata bokap gue pengennya kayak seperti ini. Lo jangan sampai begini. Iya, ingat itu lagi. Dan dia berjanji tak akan hianati pintanya. Iya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintamu, kan kubuktikan ku mampu penuhi maumu. Ayah dengarlah. Bukan berarti ayahnya banyak mau kan? Bukan. Maksudnya ini maunya juga buat anak ini semua, buat karena anak. Iya. Kayaknya emang ayahnya udah meninggal nih. Kayaknya sih. Iya. Karena dia nggak mungkin nyampein kan, dia kan nitip Tuhan tolong sampaikan katanya. Pesannya sama Tuhan. Iya. Ini dia. Iya. Andaikan detik itu kan bergulir kembali. Dia yang dulu-dulu nih, kalau bisa dibalikin lagi nih waktunya nih. Berarti ayahnya masih hidup. Ayah masih hidup. Kan bergulir kembali. Kurunikan suasana basuh jiwaku. Membahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayangmu. Untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Bener. Gitu doang. Bener. Udah meninggal kondisinya. Yeah. Ayahnya banyak berpesan lah yang dulu-dulu. Yeah. Sampai sekarang dia belum dijalanin gitu loh pesan-pesannya. Ini kepengenan bapaknya gitu. Andai kan lo bisa mengulang detik-detik itu, waktunya bergulir kembali, ayah lo masih ada, apa yang lo mau lakukan bersama ayah lo, Boy? Yang kayaknya dulu nyesel gitu lo nggak melakukan itu. Apa ya? Banyak banget sih, Cing, kalau masalah ya, pengennya gitu. Apa lo? Liburan berdua deh. Iya, berdua doang. Maksudnya jalan kemana jauh gitu, nginep berdua. Kalau ini kan selama sama keluarga gitu kan. Pengennya cowok sama cowok aja gitu, jalan berdua. Terus nyari cewek? Enggak sih, organ tunggalnya biduan. Kita sewa organ tunggal aja sama biduan. Kata bapaknya, gimana kalau organ tunggalnya nggak usah? Biduannya aja. Kalau bisa dua ya katanya. Iya. Aduh, banyak sih emang cerita tentang. Kalau gue sederhana banget, Boy. Sederhana banget. Ini momen-momen yang banyak gue lalui. Dulu waktu itu gue nggak berasa aja. Sekarang nih gue berasa. Bokap gue setelah pensiun itu sering banget ada di teras rumah terus duduk. Ngeliatin segala anak-anak kecil lewat tertentu gitu ya. Setiap hari, Boy. Setiap hari dia akan ngeliatin anak-anak lewat. Sampai tuh anak-anak yang kalau pagi anak-anak berangkat sekolah, anak-anak kecil tuh pada masuk cium tangan kalau bokap gue. Sedangkan gue saat itu sebagai anaknya ya lewat aja. Gitu kayak udah dan biasa. Kalau gue bisa mengulang itu, gue mungkin akan setiap pagi atau setiap sore pada saat ada waktu gue liat bokap gue di situ, gue akan duduk di sampingnya dan gue akan ajak ngobrol. Iya. Gue tahu dia saat itu lagi butuh teman. Dan itu terlewat sama gue dan itu gue sesali banget. Kalau kayak gitu juga kayak bokap Eo kan di kerja ya, jahit tuh. Ada di tempat jahitan itu ada tuh khusus tempat tuh. Kalau masalah kayak gitu temenin juga Eyuk juga nyesel banget. Jadi pengen gitu rasanya tuh beberapa menit lah atau enggak berapa 1 jam gitu ngobrol duduk sambil nemenin dia jahit juga kayak gitu. Selama ini emang dia sendiri juga di situ. Kadang dia juga bengong keluar, ntar dia masuk ke dalam, masuk lagi ke tempat jahitan. Padahal lo ada di situ ya? Ada di situ. Kenapa gua harus milih ke kamar atau nggak main handphone? Kayak gitu. Ya, yakin dia kan pasti ingin suasana yang beda. Iya. Bosen. Iya. Kayak ngobrol beberapa menit juga udah bikin dia bahagia mungkin. Kayak gue sekarang akan bahagia banget kalau tiba-tiba ada anak gue datang terus ngomong tentang apa aja. Boy, ini. Tuh gue udah senang banget. Ceritain apa aja, mau masalahnya kayak terus kejadian dia habis gimnastik, "Boy, tadi ini begini." Itu senang banget gitu. Harusnya itu gue lakukan dulu.
Tapi itu mungkin ada rasa segan kali. Nah, dari anak itu. Iya, Ya kan? karena Seperti yang Encing ngerasain. pola asuhnya tuh udah berbeda. Iya. Gitu. Kecuali mungkin kayak sama guru cerita atau enggak sama orang lain yang lebih Iya. tua, dia lebih apa ya, legowo atau lapang gitu ya cerita kayak gitu ya. Si anak. Heeh. Iya, iya. Lebih open lah, lebih terbuka. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya solusi yang terdekat adalah keluarganya, orang tuanya. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, ini lagunya dalam dan Bagus ini bagus. Kita nggak bisa ngasih masukan apa-apa, kita nggak Iya. bisa ngasih kritikan apa-apa karena karena ini bagus. udah Ini perfect ya. perfect. bisa Ini dibilang. mentok baik sebagai anak ataupun sebagai ayah. Udah kita sebagai ayah juga ngerasain hal yang sama. Iya. Sebagai anak juga kita relate juga walaupun kita tidak ngejalaninnya dulu. Iya. Dan itu penyesalan. Dan buat kita. penyesalan. Gitu. Lo mengingatkan kita, wah kita nyesal kenapa nggak seperti ini. Betapa bahagianya si anak ini nih. Bener. Iya kan? Peluk, manja. Kita bisa justru kita yang ngiri nih dengan Iya. kondisi kayak gini. Iya. Gitu. Dengan mestinya judulnya penyesalan ya yang cocok ya. Kalau buat kita. Penyesalan ya. Ini kan yang terbaik bagimu. Iya. Jangan lupakan ayah. Keren ada Ben. Bagus lah, pokoknya pas gitu. Nadanya juga oke, dinyanyiin si Gita. Gutawa. Iya. Waktu juga belum terlalu gede banget. Lebih gede bage. Si ini ya, siapa namanya? Doni ya. Doni ada band kan ini, berdua sama dia kan, duet Berdua, kan? iya. Keren lah ini. Terima kasih ada Iya. Ben. Lo udah bisa membuat kita lebih introspeksi. Bener, kita jadi ngingat lagi. Sedih sih enggak, bukan berarti kita, kan ada orang yang bilang jangan dinangisin, berarti lu nggak sedih. Kalau misalnya orang tua kita meninggal, jangan nangis katanya. Berarti lo nggak sedih. Jangan, berarti lo nggak ikhlas, Oh, iya, gitu. Katanya gitu kan. Tapi kan kata wajar lah. Ikhlas nggak diomongin. Iya, tapi ditangisin. Iya. Oke lah. kalau Berapa gitu. jempol nih buat ini? Kita kasih nilai lah sekarang. Tiap ending kita kasih nilai. Pengen ada sesuatu yang beda setiap episode. Iya. 4 jempol lah buat Doni dan teman-teman ya. Iya. Gita Gutawa juga oke. Keren. Nyanyinya juga dari hati banget, dalam banget gitu. Iya. Seperti lagu itu yang Encing, siapa? Delisa, apa judulnya? Sayap Keterbang. Sayapku Terbang. Itu kan pesan juga kan? Pesan. Iya. Iya. Udah pada nonton Udah. belum? Kita bahas juga tuh. Iya. Pada nonton dong. Sayapku Terbang ya. Video klipnya tonton, BTS juga tonton. Iya. Oke lah kalau begitu. Ya. Silakan Sampai ketemu ditutup. lagi ya. Di BTS selanjutnya mungkin kita akan ngebahas lagu Ibu atau yang lain. Iya. Lihat aja. Jangan lupa subscribe, like, komen itu juga penting untuk perkembangan kita. Karena kita mau terus bergerak. Ya. Karena kita bukan baking soda yang diam aja berkembang. Ketemu lagi di BTS Behind the Song.